Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, pagi ini kami sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan atas setiap kami boleh datang memuji, memuliakan nama Tuhan. Seperti lagu yang kami barusan nyanyikan, biarlah Tuhan mengajari kami, untuk kami boleh menggunakan seluruh hidup kami, waktu yang Tuhan percayakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka kami rindu Tuhan membentuk kami lagi lewat kebenaran-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami merindukan Engkau berfirman bagi setiap kami. Berkati hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini, sehingga boleh menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan bagi setiap umat-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sungguh bersyukur anugerah Tuhan boleh membawa kita kembali masuk di dalam ibadah untuk boleh menyembah dan memuji Tuhan. Dan sebentar kita akan bersama merenungkan satu tema yang diberikan kepada saya. Mari saya mengajak kita untuk membuka bagian Alkitab kita yang terambil dari Mazmur 90. Tema yang akan kita renungkan adalah bertumbuh sebagai penata layan atas waktu. Saya akan membacakan bagi kita semua Mazmur pasalnya yang ke-90. Saya akan membacakan ayat yang pertama sampai yang ke-12. Bapak Ibu boleh memperhatikan di dalam Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan. Doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, bumi dan dunia diperanakan, dari dahulu kala sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin yang telah berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia dalam tidurnya. Di pagi hari mereka seperti rumput yang akan binasa. Di waktu pagi bersemi dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kobaran amarah-Mu kami menjadi gentar. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, bahkan yang tersembunyi pun dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena geram-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya hanyalah kesukaran dan penderitaan. Ya, sungguh cepat kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan menyadari geram-Mu sehingga takut kepadamu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ya Bapak Ibu, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pagi ini. Bapak Ibu, pernahkah kita benar-benar berhenti sejenak untuk kemudian memikirkan bahwa setiap detik yang baru saja lewat tidak akan pernah bisa kembali lagi? Pernahkah kita merenungkan dengan sungguh-sungguh bahwa waktu yang baru saja lewat, detik yang baru saja lewat, tidak akan pernah kembali lagi. Bapak Ibu, dalam saya mempersiapkan akan bagian firman Tuhan ini, saya menemukan sebuah website bernama World Matter. Bapak Ibu, website ini mungkin bukan website resmi begitu ya, dan belum dapat dipastikan akurasinya. Namun di sana Bapak Ibu kita bisa melihat pergerakan angka populasi dunia secara real time. Nah, website ini memberitahu kita setiap detik tentang misalkan angka kelahiran yang bertambah begitu ya. Dan di saat yang bersamaan ada angka kematian yang juga bertambah. Angka itu terus bergerak begitu ya Bapak Ibu. Namun ada satu website iseng begitu ya, situs dari deathclock.com. Situs ini mengklaim bisa menghitung begitu kapan kita akan meninggal. Lengkap Bapak Ibu dengan tanggal, bulan, tahun, bahkan hitungan detiknya.
Dulu saya pernah iseng-iseng mencoba situs ini begitu ya. Katanya saya meninggal tahun 2074 begitu. Itu 2015 begitu ya, saya coba website ini, dan kalau sekarang dicoba, saya coba buka kemarin, sudah tidak bisa masuk lagi, nggak bisa dicoba lagi, situsnya sudah expired mungkin ya. Tapi Bapak Ibu, ada seseorang yang pernah mencoba akan situs ini, dan setelah dia melihat sisa waktu dari hidupnya, kemudian dia itu mengalami perubahan yang besar dari hidupnya. Dia itu mulai sadar bahwa waktu hidupnya itu tuh ternyata ada batasnya. Sehingga kemudian dia berkata begini, melalui website ini saya menyadari bahwa hidup saya ini enggak selamanya, akan ada akhirnya. Dan karena website ini, karena situs ini yang memberitahu kapan saya akan mati itu, kini saya betul-betul merasakan hidup. Bapak Ibu, apa sih yang sebetulnya saya mau tunjukkan dari beberapa website ini? Yaitu Bapak Ibu, bahwa semua ini mengingatkan kepada kita satu hal yang sederhana tetapi sangat serius, yaitu bahwa waktu hidup kita itu terus berjalan. Dan kita tidak bisa menghentikannya. Kita nggak bisa menghentikan waktu. Waktu itu terus berjalan dan problemnya tidak bisa diulang. Sehingga pertanyaan yang kita perlu renungkan bersama adalah, yaitu bukan hanya sekedar berapa lama kita akan hidup, tetapi bagaimana kita hidup di dalam waktu yang terbatas itu. Jadi bukan hanya sekedar berapa lama saya akan hidup, tetapi bagaimana saya hidup di dalam waktu yang terbatas. Bapak Ibu, Mazmur 90 bagian yang kita tadi baca, itu adalah tulisan Musa dan menjadi salah satu Mazmur tertua. Kita mengenal Bapak Ibu, Musa adalah seorang yang pernah menyaksikan sendiri kedahsyatan Allah yang kekal itu. Laut teberaut terbelah, mana itu turun dari surga, tiang awan, tiang api itu menyertai bangsa Israel. Dia ngobrol dengan Allah. Namun Bapak Ibu, di hadapan kebesaran Allah yang kekal itu, kemudian Musa menyadari satu hal. Manusia itu begitu sangat rapuh dan singkat umurnya. Singkat umurnya. Musa menggambarkan waktu hidup manusia itu seperti rumput yang pagi itu berkembang, lalu petang itu lisut dan layu. Hidup manusia seperti uap katanya. Sebentar kelihatan lalu hilang. Namun yang lebih menyedihkannya Bapak Ibu, Musa menyadari karena dosa, manusia itu hidup di bawah murka Allah. Berjalan tiap-tiap harinya dalam waktu yang terus berjalan dalam bayang-bayang maut. Itulah sebabnya Bapak Ibu, Musa berdoa. Dia berkata, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya dikatakan Musa buru-buru, dan kami melayang lenyap setelah itu. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepadamu, itu kata Musa. Dia berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Supaya apa? Supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Di tengah waktu yang terbatas itu, Musa menyerukan, Musa rindu dalam seruannya itu, agar hidup manusia yang singkat kemudian memiliki yang namanya makna. Dan menarik Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita yang berdosa, apa sih sebetulnya yang bermakna? Bahkan yang bermakna hari ini pun akan lenyap di hari esok. Tapi Bapak Ibu, ketika kita melihat di dalam perjanjian baru, kita melihat Bapak Ibu jawaban Allah terhadap seruannya Musa begitu ya, yang jauh lebih besar daripada apa yang Musa berani minta dan bayangkan pada waktu dia menuliskan Mazmur 90 ini.
Bapak Ibu, yakni Allah yang kekal di dalam perjanjian baru dituliskan rela untuk masuk ke dalam waktu yang terbatas itu. Waktu manusia yang terbatas itu melalui pribadi Yesus Kristus. Dia menanggung murka Allah itu yang seharusnya ditimpakan kepada kita yang berdosa. Dan memberikan sebuah makna kepada mereka, manusia yang hidup. Dan bukan hanya makna, tetapi hidup yang kekal. Artinya Bapak Ibu, sekarang kita itu tidak lagi berjalan sebetulnya menuju maut. Kalau Musa di dalam Mazmurnya ini menyadari bahwa di atas kepalanya itu adalah bayang-bayang maut yang mengikuti dia, karena waktu itu berlalu begitu cepat dan semuanya akan lenyap. Tetapi Bapak Ibu, di dalam kedaulatan Allah, ia masuk ke dalam waktu yang terbatas dan bahkan dia rela turun menyelesaikan murkanya sendiri buat kita. Sehingga hari ini bukan hanya kita dapat makna hidup, tetapi kita mendapatkan jaminan akan kehidupan kekal. Sehingga Bapak Ibu, dalam 2 Korintus 4 ayat 18, Paulus itu mengatakan begini, kami tidak lagi memusatkan perhatian pada yang kelihatan dan sementara, tetapi kami memusatkan pada apa yang tidak kelihatan yang kekal. Roma 8 ayat 18, Paulus berkata bahwa penderitaan yang kita alami di dalam dunia ini, itu tema minggu lalu begitu ya, bahwa mungkin setiap kita, bahkan semua kita mengalami yang namanya penderitaan di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Tetapi Paulus mengatakan penderitaan yang kita alami hari ini gak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kelak itu dinyatakan kepada setiap kita. Bapak Ibu, kita tidak lagi hidup di bawah bayang-bayang maut. Penderitaan yang hari ini kita alami itu tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang Allah kelak nyatakan kepada kita. Kalau dulu hidup kita ini tidak penuh makna, gak ada maknanya karena akan lenyap begitu saja. Kita ada di dalam bayang-bayang maut. Sekarang Bapak Ibu, yang akan lenyap seperti mimpi itu adalah penderitaan kita, bukan kitanya lagi. Fokus hidup orang Kristen sekarang berubah, bergeser. Yakni kita hidup untuk Kristus yang telah mati buat kita. Suatu hidup yang sangat bermakna dan nilainya kekal. Kita melihat ya pergeserannya. Kita yang tadinya hidup dalam bayang-bayang maut yang akan lenyap pada waktunya nanti. Allah yang kekal itu turun ke dalam dunia. Melewati waktu yang terbatas itu untuk menyelamatkan kita. Maka dari itu kita yang sudah ditebus dan diberikan makna olehnya, seharusnya memaknai hidup dengan cara yang berbeda. Kita yang hari ini datang dan mendengar firman ini, seharusnya kita mulai menyadari bahwa kita yang sudah ditebus seharusnya mulai memaknai, memakai, menghargai waktu dengan cara yang berbeda. Bapak Ibu, kita tuh sering lupa ya, kalau kita itu bukan pemilik waktu, kita itu cuma dipercayakan waktu. Kita itu cuma dipercaya mengelola waktu yang dipercayakan. Kita itu bukan pemiliknya. Tapi Tuhanlah yang memberikan kepercayaan itu untuk kita kelola sampai hari ini, sampai detik ini. Dan kalau kita melihat Bapak Ibu bagaimana Yesus hidup 2000 tahun yang lalu, Yesus itu memberikan teladan bagaimana ia menggunakan semua waktunya yang dia tahu terbatas ada di dunia ini, yaitu untuk melakukan kehendak Bapa. Tidak ada dalam waktu Yesus selama ada di dalam dunia yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Dia berkata di dalam Yohanes 4 ayat 34, makananku adalah bukan babi ya, bukan soto, lamongan, sop, bukan. Kristus berkata, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Seluruh waktunya di bumi ini Yesus pakai untuk misi Allah.
Yesus sebagai manusia tidak membuang waktunya untuk mengejar ambisi pribadi. Hari itu dia pribadi yang viral. Ada banyak pengikutnya. Dia punya kehendak untuk menyenangkan dirinya sendiri. Tetapi tidak sedikit pun Yesus mengambil waktu itu untuk kesenangan dan ambisi pribadinya. Fokusnya tetap untuk kepada kehendak Bapanya di surga. Dan Bapak Ibu, kita dipanggil untuk meneladani dia. Sehingga Bapak Ibu, penata layan waktu itu bukan sekedar manajemen jadwal. Tapi bicara tentang kesetiaan kita menggunakan waktu yang ada pada kehendak Allah. Mungkin kita pintar begitu ya mengatur, mengelola waktu kita. Tapi permasalahannya begitu ya, penata layanan atas waktu itu bukan sekedar manajemen jadwal. Tapi kesetiaan pada kehendak Allah. Paulus bahkan Bapak Ibu menuliskan di dalam Efesus 5 ayat 15-16 mengenai waktu. Dia berkata begini, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak Ibu, kata perhatikanlah dengan saksama, itu tuh memberitahu kita bahwa hidup orang Kristen itu tidak bisa dijalani secara autopilot. Kita itu tidak serta-merta ketika percaya Yesus dan jadi orang Kristen, lalu tahu cara menggunakan waktu sesuai dengan kehendak Allah. Dalam dunia yang jahat, begitu ya, dunia itu selalu menarik kita untuk jauh dari Allah. Sehingga kita butuh yang namanya komitmen, keseriusan, aktif dan intensional, menggunakan waktu yang Tuhan percayakan untuk mengerti dan menaati kehendak Allah. Jadi nggak secara otomatis kita datang ke gereja lalu kita bisa atur waktu kita sesuai kehendak Tuhan, enggak. Kita perlu secara aktif dan intensional mengerti, mengenali, menaati kehendak Bapa di surga. Maka Paulus katakan jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Artinya apa? Hidup yang sementara itu harus dilekatkan kepada firman Tuhan. Karena dari situlah kita mengenal kehendak Tuhan. Dari situlah kita paham isi hati Tuhan. Dan Paulus bahkan memberikan penekanan Bapak Ibu dengan mengatakan pergunakanlah waktu yang ada. Dalam bahasa aslinya memiliki arti tebuslah waktu. Atau manfaatkan setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Jadi bukan hanya digunakan, tetapi tebuslah waktu yang jahat itu untuk mengenali kehendak Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Tebuslah waktu di mana hari-hari kita itu fokus untuk diri kita sendiri di masa lampau. Mengejar ambisi kita, kesenangan kita. Paulus berkata sekarang, tebuslah waktu itu. Selama itu masih dikasih kesempatan. Untuk apa? Kenali kehendak Tuhan. Sehingga di dalam waktu yang berjalan ini, kita itu ngerti apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, hidupi. Tebuslah waktu. Di dalam waktu yang kronos ya, artinya kronologi ya, ada detik, ada menit. Ada jam, ada hari, ada minggu, ada tahun. Bapak Ibu, kita perlu peka bahwa Tuhan menaruh kairos itu. Kesempatan demi kesempatan untuk kita meresponi dan melakukan akan kehendak Tuhan. Tapi pertanyaannya, kenapa kita perlu tebus waktu? Bapak Ibu, karena waktu kita terbatas dan tidak bisa diulang. Mungkin yang Bapak Ibu sudah senior begitu ya, dalam hidup ada beberapa atau banyak hal disesali. Kenapa waktu muda saya nggak jaga kesehatan? Kenapa waktu muda saya nggak keliling dunia, sekarang sudah nggak bisa apa-apa? Bapak Ibu, karena waktu kita terbatas, maka kita perlu tebus waktu. Dan waktu itu nggak bisa diulang. Kita menyadari waktu yang sudah lewat tidak bisa kembali lagi, sehingga jika hari ini Tuhan masih memberi kita waktu dan kesempatan, jangan sia-siakan, jangan berpikir waktu kita masih panjang. Nanti di depan ada lagi kesempatan, apalagi anak-anak muda ya seperti saya.
berpikir masih panjang hidup, masih ada kesempatan nanti. Who knows, siapa yang tahu Bapak Ibu. Waktu itu bukan punya kita. Kita hanya pengelola, maka bertanggung jawablah untuk apa yang Tuhan percayakan. Orang yang arif itu Bapak Ibu, mereka dapat menghitung hari-hari dan menggunakannya dengan bijaksana sesuai kehendak Tuhan. Karena ada banyak orang dunia juga bijak ya menggunakan waktu. Mereka tidak membuang waktu mereka. Kerja terus, ada target terus. Tapi Bapak Ibu orang Kristen menjadi bijaksana mengelola waktu untuk menaati kehendak Tuhan. Lalu Bapak Ibu yang kedua, yaitu kenapa kita perlu tebus waktu? Karena dunia ini sudah jatuh di dalam dosa. Dalam dunia yang berdosa, dunia itu akan menggoda kita, menarik kita untuk jauh dari Allah, untuk jauh dari kehendak Allah. Bapak Ibu kalau kita cukup pinter begitu ya, menganalisa waktu, menganalisa masa depan begitu, iblis juga pinter. Dia dengan kecerdikannya juga membuat kita itu bisa jauh dari Tuhan dan memburamkan kehendak Tuhan. Jadi aktif dan intensional itu harus dilakukan secara serius. Karena iblis pun serius ingin menjatuhkan kita, menjauhkan kita dari hadapan Allah. Kita tidak bisa lengah dan membiarkan dunia yang jahat ini mengambil alih hidup kita, waktu kita, sehingga semuanya menjadi sia-sia. Dan yang ketiga Bapak Ibu, waktu itu adalah kesempatan untuk menghasilkan buah yang kekal. Rick Warren dia mengatakan begini, hidup sekarang adalah persiapan untuk hidup dalam kekekalan. Hidup yang sekarang kita jalani adalah persiapan untuk hidup dalam kekekalan. Maka Bapak Ibu, sebagai penata layan waktu yang bijaksana, kita perlu Bapak Ibu menyelaraskan waktu yang kita sekarang ini dipercayakan untuk sesuai selaras dengan kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Allah itu seharusnya jadi kerinduan kita sebagai umat Tuhan. Tadi kita lihat ya bahwa fokus hidup kita itu berubah. Yang tadinya mungkin untuk diri sendiri, pencapaian sendiri, dan semua tentang kita. Sekarang berubah. Kristus yang mati di atas kayu salib mengubah fokus kita. Menggeser fokus kita yang kemudian hidup untuk Tuhan. Maka Bapak Ibu kalau ditanya tujuan hidup orang Kristen buat apa? Kalau ulang tahun kan ditanya ya, doanya apa? Supaya berguna bagi bangsa dan negara dan berbakti kepada orang tua begitu ya. Jangan begitu jawabannya ya Bapak Ibu ya. Orang Kristen itu hidup untuk apa? Dipercaya hidup untuk selaras dengan kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan selama Tuhan kasih hidup buat kita. Kehendak Tuhan itu jadi tujuan kita, penggerak kita. Bukan hanya sekedar berbakti kepada bangsa dan negara, berbakti kepada orang tua. Itu tujuan dunia Bapak Ibu. Tapi tujuan kita sebagai umat Kristen yang sudah ditebus dan karyanya itu kita sungguh alami adalah kita menyelaraskan kehendak Bapa. Lalu makin hari kita tuh dibawa makin serupa dengan Kristus. Kalau dunia berusaha menarik kita serupa dengan mereka, kita pengikut Kristus dibawa untuk makin hari makin serupa dengan Kristus. Tambah tahun kita jadi orang Kristen, tambah mirip sama Kristus. Dan hati kita semakin dalam mengasihi dan memuliakan Tuhan. Kenapa kita perlu menjadi penata layan waktu yang bijaksana? Karena waktu adalah kepercayaan yang Allah sendiri berikan bagi setiap kita. Maka Bapak Ibu mengelola waktu, mari dengan perspektif kekekalan. Kita melihat teladan Yesus yang dapat membedakan antara yang penting, yang genting, yang tidak penting, dan tidak genting. Bapak Ibu pada masa Yesus ada di dalam dunia, Yesus itu tahu mana yang penting, mana yang tidak penting. Mana yang penting dan genting, mana yang penting tapi tidak genting, dan seterusnya. Ketika orang banyak itu berbondong-bondong cari Yesus, ada yang bahkan seperti Lazarus ya kan, mati. Dia sudah sekarat dan sebentar lagi mati. Tapi apa yang dilakukan Yesus?
Yesus tahu kehendak Bapa. Ketika orang banyak ingin berjumpa dengan Yesus, seneng ya, banyak orang tuh mengikut kita. Tapi Bapak Ibu, Yesus tahu yang penting. Dia datang kepada Bapa lebih dulu. Dia tahu apa yang penting. Maka mari Bapak Ibu, kita belajar dari teladan Yesus. Kalau menurut bahan Kambium begitu ya Bapak Ibu yang pernah mengikuti kelas Kambium, Bapak Ibu akan menemukan tabel seperti ini. Bapak Ibu bisa isi sesuai dengan kehidupan Bapak Ibu begitu ya. Menganalisa, memetakan, mana sih sebetulnya yang penting dan genting, mana yang ternyata kita anggap penting dan genting, ternyata tidak penting dan tidak genting. Kenapa kita perlu memetakan ini? Karena itu akan menolong kita Bapak Ibu di waktu yang terbatas ini, kita betul-betul memaksimalkan untuk tahu mana yang penting dan mana yang genting. Kita tahu mana krisis, kita tahu mana tipuan, kita tahu mana yang sia-sia dan mana yang berkualitas. Lalu bagaimana kita mengantisipasinya, bagaimana kita menghindarinya, bagaimana kita menghilangkannya, apa yang menjadi fokus kita. Bapak Ibu, sebab mengelola waktu bukan hanya soal produktivitas, tetapi soal prioritas yang benar di hadapan Tuhan. Karena kita tahu waktu kita terbatas, dan ini saatnya, hanya ini waktunya, maka persiapkan diri kita sampai kekekalan. Kita harus menggunakan setiap waktu dengan tepat untuk mengikuti kehendak Bapa. Bapak Ibu, apa sih bedanya orang yang lagi jalan di mall sama orang yang lagi jalan di medan perang? Kebanyakan ya yang jalan di mall lebih santai sifatnya. Kalau jalan di mall buru-buru, jangan jalan di mall gitu ya. Rata-rata kita yang jalan di mall itu santai ya, biasanya menoleh ke kanan ke kiri, lihat ini, lihat itu, cobain ini, cobain itu, begitu ya. Apakah kita bisa jalan di mall seperti itu ketika kita ada di jalan medan perang? Wah, peluru udah nembus kepala kita kali ya. Bapak Ibu, kalau kita jalan di medan perang, kita tuh pasti gak mungkin santai. Mata kita tuh awas, di mana tuh peluru yang bisa tiba-tiba nyambar kita. Di mana ranjau yang bisa kita injek dan kita meledak. Langkahnya cepat, setiap detik itu berharga. Dan Bapak Ibu, hidup kita, hidup rohani kita, itu seperti sedang berjalan di medan perang. Paulus berkata hari-hari ini itu jahat. Artinya Bapak Ibu ada banyak hal yang siap mencuri, mengambil waktu kita, sehingga kita itu tidak bisa hidup sesuai dengan kehendak Allah. Oleh sebab itu kita membutuhkan sekali yang namanya kepekaan rohani. Bapak Ibu, hiduplah dengan perspektif kekekalan. Artinya apa? Kita tidak lagi mengkaitkan hati kita kepada hal-hal yang sifatnya duniawi. Apa sih yang duniawi itu yang bisa hilang? Yang bisa hilang. Jangan kaitkan hidup kita pada hal-hal yang bisa hilang. Lalu Bapak Ibu, investasikan waktu untuk hal yang bernilai kekal. Apa itu? Yang membawa kita semakin dekat dan taat pada kehendak Tuhan. Apa itu yang membawa kita semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Yang menolong kita untuk mengasihi Tuhan dan hidup memuliakan Tuhan seperti yang Dia memang ciptakan buat kita. Investasikan waktu. Kalau keluarga ternyata jadi berhala, Bapak Ibu, kita perlu koreksi ulang. Keluarga yang dipercaya oleh Tuhan, yang seharusnya bukan jadi berhala buat kita, kalau itu justru jadi berhala buat kita, membuat kita tergantung sama Dia. Kalau nggak ada keluarga kok rasanya nggak hidup, itu artinya keluarga sudah jadi berhala. Investasikan waktu kita untuk sesuatu yang sifatnya kekal. Lalu Bapak Ibu, mari kita berdoa seperti Musa berdoa. Untuk tiap-tiap hari, Tuhan sungguh-sungguh tuntun kita untuk hitung hari-hari kita, supaya kita beroleh hati yang bijaksana, mengenali kehendak Tuhan,
apa yang penting, apa yang bernilai kekal. Saudara, hidup yang sudah diselamatkan adalah sebuah hidup yang seharusnya dipersembahkan untuk kemuliaan Allah. Mari kita terus bertumbuh sebagai penata layanan atas waktu yang bijak, sampai kita bertemu muka dengan Allah kita yang mulia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang sekali lagi berbicara kepada setiap kami. Kami sungguh rindu ya Tuhan, siang hari ini Tuhan sungguh-sungguh betul-betul mengajari kami untuk menghitung hari-hari yang Tuhan percayakan, sehingga kami boleh didapati bijaksana, memakai, mengelola akan waktu yang Tuhan percayakan. Kalau hari ini kami masih bisa hidup, bahkan kami bisa mendengar firman Tuhan ini, biarlah Allah Roh Kudus menuntun kami, boleh meresponi kebenaran firman-Mu dengan kami dituntun Tuhan, melakukan setiap kehendak Tuhan di sepanjang hidup kami. Tolonglah setiap umat-Mu Tuhan, di tengah tantangan dan godaan dunia yang terus menarik kami jauh dari kehendak Tuhan. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.